jiwa raga Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman dan bapak dosen yang terhormat. Kalau lagi nonton ini sambil ngemil, semoga ngemilnya nggak mengganggu ya teman-teman dan bapak. Kami Vidya dan Kia ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Bapak dosen Bapak Irfan Syafar SIPMH yang sudah memberikan tugas super seru ini. Katanya sih tugasnya simple, tapi setelah dibaca kok jadi super penting. Oke, tugas ini bikin kami jadi mikir kalau hak asasi manusia atau HAM demokrasi dan negara hukum itu ibarat menu makan siang kita. Kita harus ngerti bahan-bahannya biar nggak asal makan saja. Jadi bukan cuma makanan tapi juga paham kenapa enak atau tidaknya. Betul banget Vidya, dan jangan lupa terima kasih juga kepada Bapak dosen yang sudah bikin kita mikir keras tentang ketiga topik ini. Kalau dulu kita mikir HAM itu cuma singkatan dari Hari Anti Mager, ternyata jauh lebih penting. Dan kalau ngomongin demokrasi, kita jadi ingat pemilu kemarin. Semoga dengan pemahaman kita tentang negara hukum, kita nggak cuma jadi warga negara yang baik, tapi juga warga negara yang tahu hak dan kewajiban, biar nggak cuma ngedumel di media sosial doang. Senyum terpaksa. Oke, nah teman-teman, siap-siap untuk perjalanan seru kita kali ini. Dalam video ini kita bakal bahas bagaimana hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum itu ternyata saling berhubungan seperti sahabat yang gak dipisahkan ya. Kalau kalian merasa bingung dengan topik ini, tenang saja teman-teman dan bapak. Kami juga sempat bingung, tapi kita bakal bikin bahasanya asik dan mudah dipahami kok teman-teman. Tapi bohong. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam diskusi video yang sangat menarik ini. Saya Vidya Reski Aulia dengan NIM 240404501038 dan saya Zakiatul Fuadi Basman dengan NIM 240404502063. Nah, kami akan membahas 3 konsep yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu hak asasi manusia atau HAM, demokrasi, dan negara hukum. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab yang seru, mari kita mulai dengan memahami dulu teman-teman, apa yang dimaksud dengan ketiga konsep ini. Mungkin banyak dari kita sudah sering mendengar istilah-istilah ini, tetapi apakah kita benar-benar memahami makna dan pentingnya ketiganya dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, hak asasi manusia atau HAM, contohnya apa sih yang dimaksud dengan HAM itu? Secara sederhana, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali, dimanapun mereka berada, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. HAM ini juga dijamin oleh negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan berhak atas kebebasan berpendapat. Nah, lalu apa hubungannya HAM dengan demokrasi? Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki suara dalam menentukan keputusan-keputusan politik melalui pemilu dan perwakilan. Nah,
Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berbicara, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Demokrasi juga menjamin bahwa hak asasi manusia atau HAM sendiri harus dihormati dan dilindungi, karena tanpa penghormatan terhadap HAM, sistem demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Setiap orang harus memiliki hak yang sama dan mereka harus bebas dari ketidakadilan dan penindasan. Dan yang terakhir ada konsep negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai aturan tertinggi yang harus ditaati oleh semua orang, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Negara hukum menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Bahkan pejabat negara sekalipun, dalam negara hukum segala tindakan yang diambil oleh pemerintah dan individu harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Jadi HAM, demokrasi, dan negara hukum ini adalah 3 pilar yang sangat erat kaitannya, teman-teman. Ketiganya harus berjalan secara bersamaan untuk menciptakan negara yang adil, bebas dari penindasan, dan demokratis. Nah, setelah sedikit pengantar dari saya dan teman saya Kia ini, mari kita mulai tanya jawab seru dengan Kia yang sudah siap untuk memberikan pandangannya. Saya persilahkan kepada Kia. Oke, halo semuanya, senang banget nih bisa berdiskusi dengan Vidya di sini. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama yang sudah disiapkan Vidya. Saya sudah sangat penasaran nih, apa sih pertanyaannya? Oke, jadi Kia, setelah mendengarkan sedikit penjelasan mengenai HAM, demokrasi, dan konsep negara hukum ini, sekarang saya ingin tahu pendapat Kia sendiri. Menurut Kia, apa sih yang dimaksud dengan HAM atau hak asasi manusia? Dan kenapa itu sangat penting untuk dijaga dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Wah, sebuah pertanyaan yang baik nih Vidya. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak mereka lahir sebagai manusia. HAM itu bersifat universal dan tidak dapat dicabut begitu saja. Beberapa contoh HAM yang sangat dasar adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kenapa penting? Karena tanpa adanya pengakuan terhadap HAM, manusia akan kehilangan kebebasannya. Misalnya, jika seseorang ditangkap tanpa alasan yang jelas dan diperlakukan dengan tidak manusiawi, itu berarti hak asasinya telah dilanggar. Nah, di Indonesia kita memiliki konstitusi yang sangat mendukung dan melindungi HAM, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak-hak dasar setiap warga negara. Oke, betul banget ya Kia ya. Jadi setelah teman-teman mendengarkan penjelasan saya sebelumnya dan baru-baru ini Kia telah menjelaskan, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa hak itu adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali dan sangat penting karena tanpa penghormatan terhadap HAM, negara tidak akan bisa berjalan dengan adil. Tapi bagaimana ya Kia ya hubungan antara hak asasi manusia sendiri dengan demokrasi? Oke, tentu saja Vidya, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih pemimpin mereka melalui pemilu yang bebas dan adil. Salah satu aspek terpenting dari demokrasi adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di negara demokrasi, setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya, memilih pemimpin, dan bahkan berpartisipasi dalam berbagai proses pemerintahan. Dalam demokrasi, jika HAM tidak dihormati, maka negara itu tidak bisa disebut dengan negara demokratis. Misalnya, jika hak untuk memilih dipersempit atau warga negara tidak bisa berbicara dengan bebas tanpa rasa takut, itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Demokrasi harus menjamin hak setiap individu untuk hidup dengan bebas dan memiliki suara dalam pemerintahan. Oh, jadi kita bisa melihat bahwa dalam sistem demokrasi HAM itu sangat berharga ya ternyata ya. Sebab tanpa adanya kebebasan untuk berpendapat atau memilih, demokrasi tidak akan berjalan dengan semestinya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Kia, apa yang dimaksud dengan negara hukum sendiri dan bagaimana negara hukum ini mampu berperan dalam menjaga HAM dan demokrasi juga. Oke, pertanyaan yang sangat bagus Vidya. Jadi negara hukum itu berarti negara yang menjalankan segala sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum di sini harus dijadikan aturan tertinggi yang mengatur kehidupan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tidak ada seorang pun, termasuk pejabat negara, yang berada di atas hukum. Di negara hukum, setiap orang yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan sanksi yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran negara hukum sangat penting dalam menjaga HAM dan demokrasi. Karena tanpa negara hukum yang kuat, hak-hak dasar masyarakat bisa dengan mudah dilanggar oleh pihak-pihak tertentu, bahkan oleh pemerintah. Selain itu, dalam negara hukum, keadilan akan ditegakkan dan rakyat bisa merasa aman serta terlindungi hak-haknya. Jadi untuk menjamin agar hak asasi manusia atau HAM sendiri terlindungi dan demokrasi bisa berjalan dengan baik, kita tentunya memberikan negara yang berlandaskan pada hukum ya Kia ya. Betul sekali. Oke, jadi hukum yang adil untuk semua pihak, bukan untuk beberapa golongan tertentu saja. Ya, betul sekali Vidya. Negara tanpa hukum yang tegak akan sulit untuk menjaga keadilan dan kebebasan setiap individu. Oke, wah, diskusi kita kali ini benar-benar membuka wawasannya teman-temannya ya Kia ya. Iya, betul sekali. Jadi kita sudah membahas bahwa HAM, demokrasi, dan negara hukum itu saling berkaitan erat, dimana tanpa penghormatan terhadap HAM tidak akan ada demokrasi yang sehat, dan tanpa negara hukum, keadilan dan kebebasan setiap warga negara tentunya bisa terancam. Betul sekali. Semoga dengan pemahaman ini kita semua bisa lebih menghargai hak orang lain, berpartisipasi aktif dalam demokrasi, dan mendukung negara hukum yang adil. Oke, baik, betul sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak ya dan teman-teman semua atas diskusi yang sangat bermanfaat, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak asasi manusia atau HAM, demokrasi, dan negara hukum. Jangan lupa untuk selalu menghargai hak orang lain dan berpartisipasilah dalam kehidupan demokrasi kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa semangat menjaga hak kita sebagai warga negara. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video berikutnya. See you.